anak itu kan aset dari satu bangsa. Misalnya kalau itu adopsi keluar, jadi budaya kita hilang. Kalau bahasa Balinya, manusia itu kan anak dari Tuhan, kok itu dikasih orang lain. Tidak semua anak punya nasib beruntung, ditinggalkan orang tua sejak masih kecil alias yatim piatu. Ada pula yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena berasal dari keluarga kurang mampu. Panti asuhan mungkin adalah salah satu jalan keluarnya. Wayanika adalah sedikit dari mereka yang peduli akan nasib anak-anak yang kurang beruntung ini. Dengan usahanya sendiri sebagai seorang guru sekaligus fotografer, sejak 21 tahun lalu, Wayan mendirikan sebuah panti asuhan di Denpasar, Bali. Namun berbeda dengan panti asuhan lain, di sini Wayanika mendidik anak-anaknya dengan keterampilan khusus. Jangan heran ya kalau semua anak di panti ini piawai membuat bakso. Ya, Wayanika selain mendidik anak-anak dengan pendidikan formal, juga mengajarkan cara membuat bakso. Dan pilihan ini ternyata tidak diambilnya sembarangan. Anak, apalagi orang miskin kan kalah bersaing, jadi ada peluang. Inilah saya gunakan untuk mencari peluang untuk keterampilan anak-anak. Nanti setelah dia tamat paket B, kalau tidak ingin masuk sekolah, ingin memperbaiki hidupnya, cukup dengan jual bakso. Karena jual bakso itu janjinya menguntungkan. Di dapur inilah bakso-bakso itu dibuat. Beberapa anak panti dengan lihai mencincang dan mengaduk adonan daging. Setelah itu ada beberapa anak lainnya yang bertugas merebus bakso. Seperti yang dilakukan Dani yang sudah sekitar 1 tahun tinggal di panti ini. Itu dari jam 12 selesai mengupas sungai putih, sekolah jam dari 1 sampai jam 4 sudah. Dani bukanlah yatim piatu, namun karena kedua orang tuanya kurang mampu menyekolahkannya, Dani akhirnya mengambil keputusan untuk tinggal di panti agar bisa mengenyam pendidikan dan keterampilan. Tidak hanya membuat bakso, Wayanika juga mengajarkan anak-anak asuhnya cara menjual jajanan tersebut. Di seputar kota Denpasar sudah ada sekitar 10 kedai bakso Karma Bali yang dikelola oleh anak panti. Wayanika tentu saja tidak mengabaikan pendidikan mereka. Pendidikan formal juga diterapkan di panti. Ada paket B atau setara SMP, paket C yang setara SMU sampai D1 perhotelan. Semuanya dilakukan di panti dengan mendatangkan beberapa orang guru. Bung, ada kesempatan kita tidak dipunguti bayaran kalau dia mensekolahkan ke tingkat lebih tinggi, habis paket C misalnya, dia ke D1 kan tidak bayar, jadi hotel itu membiayai. Kemudian sampai bekerja ke luar negeri pun mereka akan carikan peluang ke luar negeri. Wayan mendidik anak-anaknya ini layaknya anak sendiri. Ia tidak memperkenankan anak-anaknya diadopsi oleh orang lain. Anak itu kan aset dari satu bangsa. Misalnya kalau itu adopsi keluar, jadi budaya kita hilang. Kalau bahasa Balinya, manusia itu kan anak dari Tuhan, kok itu dikasih orang lain ya, bangsa lain yang budayanya berbeda ya.
itulah Wayan juga mengajarkan seni tradisional Bali seperti menari dan memainkan barong. Meski harus berusaha keras untuk mencukupi kehidupan ratusan anak, Wayanika tidak merasa rugi maupun kekurangan dalam hidupnya. Justru anak-anak inilah yang menjadi kekayaan miliknya yang tidak ternilai harganya.